Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada teks sebelumnya, itu lanjutan dari pidato persuasif. Materi yang akan kita bahas pada saat sekarang ini adalah unsur kebahasaan yang harus ada di dalam pidato persuasif itu. Jadi di dalam pidato persuasif itu ada beberapa unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Pertama itu adalah kalimat aktif. Kemudian yang kedua itu kata tugas. Yang ketiga itu ada kosakata emotif. Kemudian yang keempat itu ada kata istilah. Yang kelima sinonim, dan yang terakhir adalah kata benda. Untuk penjelasan semua unsur kebahasaan ini, yuk kita lihat di tayangan berikutnya. Unsur kebahasaan yang pertama untuk teks pidato persuasif adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjek melakukan pekerjaan. Ciri-ciri dari kalimat aktif itu pertama itu si subjeknya melakukan pekerjaan ataupun dia tindakan. Kemudian kata kerjanya biasanya itu berawalan me atau ber. Kemudian yang ketiga itu kalimat aktif ini bisa kita jadikan dia kalimat pasif. Dengan cara bagaimana? Cara untuk mempasifkan kalimat aktif ini adalah dengan cara kita tukar posisi si subjek menjadi objek. Kemudian kata kerja yang berawalan me pada kalimat aktif itu kita jadikan dia berawalan di. Seperti contoh di sini, masyarakat Kota Padang mengalami dampak perkembangan COVID-19. Berarti kalau kita jadikan ini termasuk kalimat aktif karena kata kerjanya berawalan me, kita jadikan dia kalimat pasif. Kalau kita jadikan kalimat pasif, menjadilah dia dampak perkembangan COVID-19 dialami masyarakat Kota Padang. Pembagian kalimat aktif. Kalimat aktif ini kita bagi dia menjadi dua bagian. Pertama itu ada namanya adalah kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Contoh, kita ambil Pak Rizky menyampaikan pelajaran agama Islam. Di sini kalimatnya Pak Rizky itu sebagai subjek, menyampaikan itu sebagai predikat, pelajaran agama Islam ini adalah sebagai objeknya. Jadi kalimat aktif transitif ini adalah kalimat yang dia harus ada objek, karena kalau tidak ada objek maka makna dari kalimatnya tidak tersampaikan. Seperti Pak Rizky menyampaikan, otomatis di sini timbul pertanyaan, apa disampaikan Pak Rizky? Nah, jadi dia harus ada objek. Kemudian yang kedua itu kalimat aktif intransitif. Jadi lawan dari kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Artinya jika tidak ada pun objek, kalimatnya tetap bisa kita pahami. Contoh, Naira menari di pentas. Kalau kita analisis berarti Naira ini sebagai subjek, menari sebagai predikat, artinya yang dilakukan oleh Naira. Di pentas ini bukan sebagai objek tetapi dia sebagai keterangan tempat. Unsur kebahasaan yang kedua untuk pidato persuasif adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata yang memiliki arti gramatikal, artinya arti yang bisa kita sesuaikan dengan konteks atau teksnya, yang maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata-kata lain. Adapun yang termasuk ke dalam kata tugas ini, pertama itu ada kata depan atau preposisi, kemudian yang kedua itu kata sandang atau dalam ke-13 sering disebut dengan artikula, kemudian yang ketiga itu kata hubung atau konjungsi, yang keempat itu kata seruan atau interjeksi, yang terakhir adalah kata penegasan. Berikut akan kita jelaskan penjelasan dari kata tugas. Kata depan atau preposisi ialah kata yang menunjukkan suatu tempat. Jadi kalau sudah disebutkan kata depan berarti dia sudah menunjukkan tempat. Seperti kata di, ke, dan dari. Penulisan di, ke, dan dari ini penulisannya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Seperti Zidan menyendiri di kelas. Kata di kelas ini penulisannya kita pisahkan. Yang kedua,
Kata hubung. Kata hubung sering dikenal juga dengan istilah konjungsi. Jadi kata hubung ini adalah kata yang menghubungkan antara kata atau kalimat dalam suatu teks, seperti kata dan, lalu, kemudian agar, jika, dan lain-lainnya. Contoh, Nando belajar dengan giat agar mendapatkan nilai yang bagus. Di sana ada konjungsi agar yang menyatakan dia tujuan. Yang ketiga itu ada kata sandang atau artikula. Kata sandang ini ada beberapa kata, dia seperti kata si, sang, sri, dan para. Penulisan kata sandang ini adalah dipisahkan dengan kata sesudahnya dan dia ditulis dengan huruf kecil kecuali untuk menunjukkan nama Tuhan. Kalau untuk menunjukkan nama Tuhan maka ditulis dengan huruf kapital. Seperti contoh, setiap hari Senin si Bima memakai seragam putih. Si di sini itu kita tulis dengan huruf kecil dan dipisahkan dengan kata sesudahnya, dan kata Bima ditulis dengan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Kemudian contoh yang kedua, kita harus bersyukur kepada Sang Maha Kuasa. Di sini kata sang di sini adalah kita tulis dengan huruf kapital karena dia menunjukkan nama Tuhan. Yang keempat, kata tugas yang keempat adalah kata seru atau dia interjeksi. Kata seru adalah kata yang berfungsi untuk menyeru, seperti kata aduh, hoi, wah kasihan, hai, dan lain-lainnya. Unsur kebahasaan yang terakhir itu adalah kata penegasan. Kata penegasan itu seperti kata lah dan kah. Kata ini digunakan untuk menegaskan suatu maksud dari suatu kalimat, seperti buanglah sampah pada tempatnya. Di sana ada partikel la yang menyatakan dia menegaskan untuk kita membuang sampah pada tempatnya. Selain dari partikel lah dan ka, itu masih ada partikel per dan pun. Ada sedikit perbedaan antara partikel lah dengan pun ini ataupun kah dengan per ini dalam segi penulisan. Partikel pun dengan per itu penulisannya dipisahkan dengan kata yang menyertainya, kecuali kata-kata yang sudah lazim, seperti kata meskipun, walaupun, biarpun, itu penulisannya kita gabungkan. Tetapi kata dimanapun itu penulisannya itu kita pisahkan. Di, kemudian itu spasi, mana, kemudian pun, karena dia bukan kata-kata yang lazim. Kalau dia partikel lah dengan ka, maka penulisannya kita gabungkan dengan kata yang menyertai. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan yang bisa membuat orang tersebut emosi ketika mendengar atau membacanya. Seperti ayo, kobarkan semangat yang sempat padam di dada kita. Tahu berusahalah hingga titik darah penghabisan. Jadi dari kata-kata itu orang yang mendengar itu ikut serta ataupun dia ingin mengerjakan seperti yang kita harapkan. Unsur kebahasaan yang keempat adalah kata istilah. Kata istilah adalah kata khusus yang biasanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti kata metamorfosis, erupsi, editor, dan lain-lainnya. Yang kelima itu adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna kata yang hampir sama. Contoh kata teliti itu memiliki makna sama dengan cermat, cerdas, itu bersinonim dia dengan kata pintar. Unsur kebahasaan yang keenam atau yang terakhir dari teks pidato persuasif adalah kata nomina atau kata benda. Kata nomina itu adalah salah satu jenis kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda ini kita bagi dia menjadi dua, ada kata benda konkret dan ada kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang nampak atau bisa kita lihat, seperti meja, kursi, buku, itu termasuk kata benda konkret. Sedangkan kata benda abstrak, abstrak ini adalah kata yang tidak nampak, seperti kebaikan. Selain
nomina masih ada beberapa kelas kata lain seperti kelas kata verbal atau kerja, kemudian adjektiva, kata sifat, kemudian adverbia, kata keterangan, yang terakhir adalah numeralia, kata bilangan. Langkah menyusun teks pidato persuasif. Langkah menyusun teks pidato persuasif dapat dilakukan dengan cara pertama, menentukan topik pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, menyusun pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan atau dia berupa kerangka pidato. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan kerangka pidato yang telah disusun. Kerangka ini kita merujuk kembali ke struktur dari pidato persuasif, mulai dari bagian pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir itu adalah bagian penutup. Yang keempat, untuk langkah menyusun teks pidato persuasif adalah menyampaikan pidato dengan baik dan benar. Langkah menyimpulkan pesan pidato. Langkah menyimpulkan pesan ataupun isi dari pidato yang disampaikan itu dapat dilakukan dengan cara pertama, menyimak dengan seksama pidato yang disampaikan. Jadi, ketika kita ingin mengetahui hasil akhir dari sebuah pidato, hal pertama yang kita lakukan adalah menyimaknya. Kemudian, yang kedua, mencatat informasi penting seperti topik dari pidato atau permasalahan yang diuraikan dan solusi yang diberikan dari apa yang disampaikan. Yang ketiga, itu menyimpulkan pesan pidato dengan merangkai informasi penting yang sudah kita ambil pada poin yang kedua. Yang terakhir, menulis rangkaian informasi menjadi ringkasan yang benar. Pembahasan kita terakhir pada video kali ini itu adalah tentang langkah menulis teks pidato. Jadi tadi kita sudah menyimpulkan isi, sudah menyusun, sekarang kita menulisnya. Bagaimana kita menulis teks pidato persuasif itu? Pertama, kita siapkan materi pidato. Ya, untuk persiapan materi pidato, kita akan tentukan topik, kemudian kita tentukan dulu tujuan kita berpidato itu apa, agar nanti pidato yang kita sampaikan tidak salah sasaran. Kemudian dia menganalisis pendengar, kira-kira pidato kita ini mau kita sampaikan apakah dia ke anak-anak, atau dia ke remaja, atau ke orang dewasa, harus sesuai dengan audiensnya. Kemudian kita pilih pendekatan yang kita lakukan, bisa kita lihat baik dia pendekatan secara etos atau pendekatan yang merujuk melalui etika. Kemudian itu fatos, pendekatan yang merujuk atau dia menggunakan emosi. Jadi kita mengajak audiens itu menggunakan perasaan. Yang terakhir itu logos atau pendekatan yang merujuk pada logika pemikiran dari audiens. Sesudah kita menyiapkan pidato, kemudian kita menyusun kerangka pidato sesuai dengan struktur teks pidato. Yang terakhir, kita mengembangkan kerangka karangan menjadi naskah yang lengkap. Baiklah, sekian penjelasan untuk materi unsur kebahasaan teks pidato persuasif, kemudian langkah menyimpulkan, menyusun teks pidato, dan menyusun teks pidato persuasif. Mohon maaf kalau misalnya ada salah penyampaian dalam materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.